disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik Atu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan memberikan semangat dan memberikan support dan selalu mampir dan menyapa Manasuki. Terima kasih banyak. Oke, diawali dari pertanyaan Deddy Corbuzier kepada Ibu Hastri waktu itu kan ya. Nah, kemudian kan beliau juga mengaku bahwa ada kasus yang sangat mengganjal beliau ini, yaitu kasus Subang. Dimana kasus Subang ini beliau itu kayak ditanya-tanyai sama netizen, ya kan? Dan itu menjadi beban tersendiri. Bahkan pengakuan Ibu Hastri, beliau mengatakan bahwa almarhum ini sering datang kepada beliau. Aduh, jangankan Bu Hastri ya, Manasuki aja pernah dikasih pesan sama almarhumah Ibu Tuti. Kalian kalau yang udah nonton videonya coba ngacung. Nah, di situ Ibu Tuti menginginkan bapak dan anak ini bersatu, sehingga Danu itu kesannya ditinggalkan. Dengan berjalannya waktu, ternyata ini membuat Danu itu merasa bebas untuk berkata atau mengakui hal-hal yang selama ini bahkan kita tidak tahu. Apakah pesan dari Ibu Tuti ini benar-benar ingin melepaskan Danu agar dia bisa berkata lebih leluasa? Ataukah pesan arwah Ibu Tuti yang diterima oleh Manasuki itu ingin membuat kita benar-benar mengetahui kondisi yang sebenarnya? Bagaimanakah sikap atau bagaimanakah setelah bapak dan anak ini bersatu? Ini mulai kelihatan dong, ya kan? Nah, jadi Manasuki bertanya-tanya sama dengan kalian. Seandainya ini kita bertanya-tanya, boleh dong Pak Polisi, ya kan? Tapi kita appreciate banget lah sama polisi Polda Jabar karena kasus ini di-up lagi. Tapi kita berandai-andai, boleh dong Pak Polisi, ya kan? Seandainya Bu Hastri itu tidak ditanya sama Deddy Corbuzier mengenai kasus Subang. Nah, ini kira-kira kasus ini ter-up lagi nggak ya? Nah, itu yang Manasuki kepo. Kalau kalian gimana? Kalau itu kekepoan Manasuki sih, apakah kasus ini akan di-up lagi sama Pak Polisi atau dibiarkan gitu sehingga itu menjadi 3 tahun, 4 tahun sesuai dengan prediksi Manasuki. Kan prediksinya Manasuki itu kayaknya ya, kasus Subang ini kan alot, sepertinya bakal terungkap tahun 2025 awal gitulah ya. Nah, kita berandai-andai nih, kita intip yuk. Mari kita intip. Yuhu. Manasuki mohon izin ya sama semesta ya. Apakah jika hal ini tidak ditanyakan oleh Deddy Corbuzier mengenai kasus Subang atau kasus yang tersendat kepada Ibu Hastri, jika ini tidak ditanyakan, apakah kasus Subang itu terlupakan atau tidak ter-up lagi? Jawabannya di sini. 5 of Wands, Ace of Wands, Page of Cups. Manasuki merasakan kalau seandainya tidak ada pertanyaan ke sana, kita harus akui loh ya, Deddy Corbuzier itu adalah channel yang besar di Indonesia. Deddy Corbuzier mempunyai 20 juta something like that orang yang mengikuti dia. Jadi channel besar dibandingkan dengan channelnya Manasuki, ya kan? Oke, Manasuki merasakan seandainya ini tidak ditanyakan oleh Deddy Corbuzier, kasus ini akan tidak tersentuh. Kenapa? Karena too many case in Indonesia. Terlalu banyak saingan, terlalu banyak hal-hal yang terjadi setiap hari, everyday. Kita dengar, oh kasus ini, ya kan? Jangankan kasus orang-orang yang tidak terkenal seperti kita, kasus-kasus orang yang terkenal aja, ya itu juga sudah menyita perhatian kita yang terjadi baru-baru ini. Dan hampir setiap hari ada kasus. You can imagine that, ya? Dilambangkan oleh 5 of Wands. Dan Manasuki merasakan di sini ada sesuatu yang tidak bergerak, ya. Nah, ketika ini ditanyakan,
masyarakat ini menjadi mendidih lagi. Aduh iya nih, ada kasus yang 2 tahun nih terbengkalai. Gimana ini? Halo polisi, halo polisi, halo polisi, halo polisi. Nah, polisi pasti dong yang aduh gimana nih, aduh gimana, ayo kita rapat, yuk kita rapat. Apalagi waktu itu Ibu Hastri mengatakan begini, maaf ya, saya menyampaikan ini dan ini. Aduh, bahkan Bu Hastri mengatakan gini, aduh nanti saya dipindah di kamar mayat nih, gitu, ya kan? Nah, ada kehati-hatian dari Ibu Hastri untuk menyampaikan bahwa tugasnya sudah selesai. Tapi kan masyarakat awam ini nggak tahu, kita itu nggak tahu. Kalau seharusnya Bu Hastri tahu nih, Bu Hastri harus ngomong dong, nggak bisa sayang. Madam Suki juga sudah mengatakan itu di video-video Madam Suki tentang kasus Subang 2 tahun yang lalu. Kalian pernah nonton nggak? Madam Suki membuat prediksi ketika Ibu Hastri ini mengambil atau mengotopsi ulang. Nah, berarti itu kan otopsi kedua dong. Madam Suki mengatakan apa? Di video Madam Suki 2 tahun yang lalu, Madam Suki mengatakan Bu Hastri adalah orang yang bisa memberikan clue-clue atau memberikan jawaban atas kasus Subang. Kalian masih ingat nggak? Tapi sementara ada kalian juga yang mengatakan begini, itu kan apa tuh paranormal pada muncul cari cuan. Padahal tugas kita kan memberikan, mengintipkan. Nanti begini loh, nanti begini loh. Ini kalian boleh lihat lah, kalian boleh cek lagi. Madam Suki mengatakan bahwa Bu Hastri bakalan bisa untuk memberikan sebuah jawaban setelah otopsi kedua. Dan yes, aku benar, I was right. Dan Bu Hastri hanya menginginkan, udah itu pohon DNA dari garis ibu, itu aja belum dijalankan. Nah, akhirnya sekarang bergolak dan masyarakat juga bertanya-tanya, ya akhirnya oke. Inilah yang kita dapatkan beritanya. Berita bagus, ya kan? Nah, di sini ada Page of Cups. Page of Cups adalah sebuah kerjasama. Kerjasama apapun itu, Bang Deddy Corbuzier menanyakan itu barangkali juga ada hal-hal yang menggelitik hatinya, ya kan? Nah, sampai akhirnya Bu Hastri menyampaikan hal itu dan diterima, dimakan oleh masyarakat, dan masyarakat pun akhirnya mempertanyakan dong, kerja polisi mana nih, hasilnya mana nih, padahal kan Bu Hastri kan sudah ngasih clue, padahal Bu Hastri kan sudah menyelesaikan tugasnya, padahal Bu Hastri kan meminta DNA, 2 DNA asing dan harus diselidiki dari pohon DNA garis ibu mana. Nah, akhirnya inilah yang kita dapatkan. Jadi pertanyaannya, kalau seandainya Bu Hastri tidak ditanyain ya, apakah kasus ini tidak terungkap? Jawabannya belum. Tapi karena ada sebuah pertanyaan dari masyarakat yang begitu besar, ada sebuah desakan, mau tidak mau, ya ini harus ditilik kembali. Oke, tapi apapun itu bravo. Terima kasih buat Polda Jabar ya, kerjasama Bu Hastri, masyarakat dan kepolisian akan membawa doa-doa kita ke langit. Amin. Oke. Terus, kalau kita bicara tentang kasus Subang, pasti ada dalang, eksekutor, tersangka, dan saksi utama. Kalian mau tahu nggak berapa? Siapa dalangnya, siapa eksekutornya, tapi nggak sekarang deh. Madam Suki nanti aja video berikutnya. Madam Suki pengen tahu aja karena kepo juga nih. Madam Suki kan orang awam ya. Karena aku juga bukan orang yang expert seperti Ibu Hastri, bukan, tidak sekolah di sana ya. Tapi Madam Suki, suami Madam Suki adalah seorang dokter akupunktur. Tapi itu kan berbeda, jurusannya berbeda-beda. Tapi kan paling enggak aku bisa discuss dong, bertanya, apa sih maksudnya DNA dari pohon ibu kayak gitu. Nah, itu aku masih belum punya jawaban sampai sekarang. Tapi aku tidak melangkah ke sana karena itu bukan bidangku ya. Aku juga nggak mau sok tahu. Yang aku pengen tahu dari sisi yang berbeda, kenapa sih? Kenapa kok harus DNA dari pohon ibu gitu? Kenapa? Coba kita intip aja dari kartu tarot ya. Apakah ini bisa memberikan sebuah jawaban? Mencari tahu kenapa Ibu Hastri meminta DNA atau meminta pemeriksaan ya. Kenapa Ibu Hastri meminta dari DNA pohon ibu gitu? Karena ini menarik gitu ya. Coba ya, kenapa tidak diminta dari DNA pohon bapak gitu?
kenapa nggak bapak gitu? Kalau kita misalkan belajar mengenai biologi gitu kan ya, yang bisa membuat anak itu kan dari sperma bapak. Iya dong, ibu kan punya telur. Iya kan, kita perempuan tuh hanya punya telur. Tapi yang membuat anak manusia ini jadi manusia, jadi anak itu kan dari sperma laki-laki. Kenapa ibu Hasni kok nggak bilang dari DNA pohon bapak gitu? Kenapa DNA pohon ibu? Ini mengganggu Madam Suki loh. Ya, Madam Suki tidak menjawab dari sisi kedokteran atau biologi atau apalah ya, dari ilmu pengetahuan enggak. Tapi ingin tahu aja gitu kekepoanku ini. Mudah-mudahan ada jawabannya di kartu tarot ini. Oke? Kita cari tahu yuk. Mari intip, mari kita intip. Yuhu. Apa alasannya? The word, the strength, the emperor. Waduh, oh my god, oh my god, oh my god. Bagaimana aku ini bisa menjelaskan ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya sama kalian ya. Oke, suppression. Schizophrenia. The dream. Waduh. Ini Madam Suki menjawab dari segi tarot ya, dari segi energi ya, energinya ya. Bukan dari segi kedokteran atau biologi atau apa enggak ya, enggak. Gini. Kenapa Bu Hasni meminta DNA dari pohon ibu bukan pohon bapak gitu? Di sini ada the word. The word. Kartu ini adalah sebuah akhir dari sebuah penyelesaian. Dan kartu ini benar-benar energinya sangat besar. Nah, ini dari pertimbangan Ibu Hastri sebagai dokter forensik ya. Diharapkan dari pohon DNA pohon ibu, garis ibu ya. Ini ada sebuah penyelesaian. Ya. Ada sebuah penyelesaian dari kasus ini. Di mana di sini ada strength, ada kekuatan. Kekuatan. Diharapkan dari DNA pohon ibu ini ada sebuah kejelasan. Siapa sih pelakunya ini? Jangan-jangan pelakunya ini ada kemiripan dari Ibu Tuti. Karena kan yang meninggal ini adalah ibu dan anak. Paham nggak sih? Ibu dan anak. Berarti apa? Secara garis keturunan ini kan biologis, sebiologis. Kecuali yang meninggal ini adalah anak tiri atau anak tiri yang tidak ada hubungan dengan Ibu Tuti. Misalkan gini, Ibu Tuti menikah dengan seorang laki-laki yang mempunyai anak, dan Ibu Tuti sendiri punya anak. Nah, anaknya ini yang meninggal ini dari suami yang baru yang punya anak. Berarti kan tidak ada hubungan biologis. Paham nggak? Paham ya? Nah, yang meninggal ini adalah anak kandung, anak biologis berarti ya. Nah, di sini ada the strength. The strength ini dicari tahu yuk. Sebenarnya DNA asing ini apakah ada similar, kemiripan dengan Ibu Tuti yang meninggal ini dengan adiknya yang meninggal ini. Ngerti nggak? Misalkan kemungkinan lain, misalkan yang Ibu Tuti ini punya anak misalkan. Terus udah gitu ada sebuah peristiwa. Ternyata ini bukan pelakunya, bukan anaknya yang pelakunya, tetapi cucunya, atau ada yang hubungannya dengan mungkin kakaknya punya anak, ngerti nggak? Nah, jadi ini garis pohon ibu yang diambil, karena sepertinya ada kecenderungan di sana di kartu ini. Sebenarnya ini sebuah clue, karena yang melakukan orang ini adalah orangnya punya kepribadian ganda. Madam Suki 1,5 tahun yang lalu udah mengatakan kemungkinan besar pelaku Subang mempunyai multi personality atau kepribadian ganda. Kepribadian ganda itu kayak orang yang
geser. Tapi dia baik banget. Tapi ada saatnya dia geser. Contohnya kayak kopi sianida. Madam Suki udah membuat loh itu videonya, kopi sianida. Orangnya baik kan? Tapi ada kemungkinan dia geser. Ada pas Sret melakukan kejahatan itu pas pikirannya tuh geser. Mudah-mudahan dipahami ya. Iya. Jadi sebenarnya Bu Hasri itu sudah melihat ke sana gitu. Oke, ini video ini disclaimer. Tujuan Madam Suki membuat video ini untuk meng-up kasus Subang. Karena dari awal Madam Suki sudah mengawal kasus ini dari awal. Ya, buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki silahkan DM aja di Instagramnya Madam Suki atau di nomor yang selalu Madam Suki sebutkan. Dan buat kalian yang mempunyai masalah silahkan mengikuti program paket cahaya. Program paket cahaya itu apa? Pengobatan selama 7 hari tidak memakai obat sama sekali. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai trauma, fobia. Terus apa sajalah, misalkan mereka itu pernah dilecehkan, inner child-nya terluka, inner wounds-nya terluka, atau hal-hal lain yang mental illness lah, bipolar, terus anxiety, psikosomatis, autis, OCD, ya, gangguan-gangguan mental lainnya. Oke, jadi silakan untuk menemui Madam Suki. Dan pengobatan Madam Suki ini adalah pengobatan energi dari jarak jauh karena Madam Suki ada di luar negeri dan tidak bertentangan dengan agama manapun. Biasanya klien Madam Suki yang datang ke Madam Suki sudah memeriksakan diri dulu ke dokter, ke psikolog, bahkan ke psikiater. Mungkin mereka merasa belum jodohnya. Barangkali dengan pengobatan yang tersedia di Madam Suki ada sebuah jodoh, ada jodoh, dan membuat gangguan-gangguan yang kalian alami membaik. Oke? Oh ya, Yoris itu anaknya Ibu Tuti sayang. Oke, Madam Suki nanti malam ada reading tarot gratis di YouTube jam 9 malam. Ikutin syaratnya, kirim 25 video Madam Suki, bantu sharing kemana aja. Oke, 25 video Madam Suki. Finally begitu aja, send love and light. Salam Madam Suki di Thailand, Sanjaya, I love you.